Memilih dan mengangkat menteri-menteri negara adalah hak prerogatif seorang presiden. Presidenlah pemilik otoritas tunggal untuk memilih dan mengangkat orang-orang terbaik yang bakal membantunya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan misi dan visi yang dicanangkan. Sejak dilantik, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan bahwa prototipe kabinetnya kelak adalah kabinet kerja, kerja, dan kerja. Artinya Jokowi menginginkan orang-orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang bertipe pekerja keras yang berintegritas tinggi. Tampaknya Jokowi sadar betul bahwa pekerjaan yang tengah menanti tidaklah sedikit dan mudah. Bisa jadi masa bakti 5 tahun yang dimilikinya, meski dilewati secara mulus sekalipun, tak akan cukup menyelesaikan seluruh pekerjaan itu. Terlebih lagi, jika di tengah jalan harus juga menghadapi berbagai masalah yang menyandera. Tak heran, sejak dini, Jokowi harus memastikan bahwa para calon menteri yang memiliki integritas meragukan sebaiknya tak duduk di kabinet, meskipun orang tersebut tergolong spesial, meskipun orang-orang tersebut merupakan produk transaksional politik antara dirinya dengan parpol ataupun kelompok pendukungnya. Namun, tentu hal ini tak mudah bagi Jokowi. Tak mudah menolak desakan dan keinginan pihak-pihak yang berjasa menggandangnya hingga menjadi presiden. Meskipun ia sesungguhnya ragu dengan integritas calon menteri yang dititipkan kepadanya, hak prerogatif pun seakan tersandera. Tapi Jokowi terlihat seperti tak kehilangan akal. Tampaknya integritas baginya telah menjadi harga mati. Ia pun lantas mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dengan melaporkan para calon menterinya itu ke KPK dan PPATK untuk diselidiki. Biarlah KPK dan PPATK yang berbicara. Walhasil, 8 nama harus dicoret dari daftar menteri, meski berdampak timbulnya berbagai spekulasi di ranah publik. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi melaporkan para calon menterinya ke KPK dan PPATK untuk diselidiki integritasnya dalam hal bebas KKN. Belakangan, walhasil 8 orang terindikasi berintegritas meragukan dan Jokowi pun lantas mencoret namanya dari daftar menteri. Namun bijakkah tindakan Jokowi ini? Dan untuk memperbincangkan masalah ini, kini telah hadir bersama kami pengamat politik Gun Gun Herianto. Sementara di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Muhammad Yusuf. Dan kami akan mencoba untuk menghubungi juru bicara KPK, Johan Budi, namun belum tersambung. Ya. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan langsung bertanya kepada Pak Muhammad Yusuf. Pak M. Yusuf, betulkah Pak Jokowi semalam paling tidak sudah melaporkan kembali, memberikan kembali daftar-daftar nama yang sudah diperbaharui lagi, Pak, baik kepada KPK maupun kepada PPATK? Apakah hal ini betul? Ya, jadi bukan melaporkan, Mas, ya. Jadi memohon bantuan PPATK untuk melakukan tracing tentang transaksi para calon-calon menteri ini bersih atau tidak. Memang kita mendapat lagi nama-nama baru sebagai kelengkapan yang sudah kita berikan kemarin. Kalau saya melihat bahwa nampak sekali beliau ingin figur-figur yang duduk di kementerian itu orang-orang yang berkualitas, profesional dan integritas. Nah, kami nanti melihat dari sisi aliran dana, ada nggak aspek mencurigakan, ada nggak terkait dengan para tersangka yang sedang diproses, ada nggak dia penyimpanan harta di istri dan anaknya. Jadi nanti kami telusurin bukan yang bersangkutan saja, tapi rekening anak istri pun kita coba lakukan tracing. Nah, yang kami kirim nanti tentu bukan hasil analisis, tapi hanya informasi yang sifatnya umum, ya. Tapi dalam hal tertentu mungkin nanti perlu ada yang dijelaskan perlisan. Ya, dari nama-nama yang sudah disampaikan dari Jokowi, Pak, apakah ada yang mencurigakan dari hasil penyelidikan dari PPATK? Saya perlu jelaskan bahwa untuk yang baru kita masih proses, karena baru kemarin kita terima kuren siang, sementara yang periode pertama sudah kita berikan, dan saya tidak berkenan lebih detail, tapi intinya bahwa memang ada beberapa hal yang perlu untuk beliau katakanlah tinjau ulang. Kalau boleh tahu, Pak, ada berapa, Pak, nama yang diberikan dari Jokowi? Saya tidak bisa bicara dari segi kuantitas, karena begini, perspektifnya itu tidak sesederhana itu.
Misalnya Mas sendiri ada catatan transaksi 1 miliar, tapi ternyata sesungguhnya waktu itu diwariskan, maka tidak bisa di judgment as it is ya. Tapi kita punya beberapa instrumen lain. Nah, di sini saya katakan bahwa saya sangat hati-hati karena menyangkut nama baik orang, karir orang, sehingga dalam hal tentu saya juga koordinasi dengan atau berkomunikasi dengan KPK dan kita gunakan seluruh sumber daya yang kita miliki. Baik, Pak Yusuf, apakah nanti dari PPATK akan seperti KPK begitu memberikan tanda merah maupun tanda kuning apabila memang dinyatakan beberapa nama dari nama-nama yang diberikan Jokowi itu mencurigakan dari transaksi keuangannya, Pak Yusuf? Kita tidak seperti saya ekstrem itu, kita memberikan informasi, tapi informasi kita berikan itu nanti bisa dimaknai, bisa dilihat secara komparasi oleh user Bapak Presiden. Misalnya si A clean, si B ada catatan, si mungkin lebih pekat seperti itu. Nah, nanti dalam tentu kalau beliau perlu klarifikasi, saya akan hadir dan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya bahwa nanti akan kelihatan lah dengan paparan yang kami sampaikan itu kelihatan komparasi, kan kita cek profil dia dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun, kalau menurut Anda ini strategi yang digunakan oleh Jokowi ini kembali melakukan seperti hal sebelumnya. Dia memberikan kembali daftar-daftar nama yang sudah baru. Nah, ini kepada KPK dan juga PPATK. Menurut Anda seperti apa ini? Ini harus kita hormati ya, dan harus kita apresiasi sebagai sebuah terobosan dalam konteks pembentukan kabinet. Karena tentu Pak Jokowi sendiri kan menginginkan kabinet yang kredibel, kabinet yang diisi oleh orang-orang yang punya rekam jejak memadai, bukan hanya dalam konteks kualifikasi profesional, tetapi juga track record misalnya di bidang hukum, sosial, politik. Nah, khusus untuk PPATK dan tentu KPK, ini tentu menyangkut nanti integritas, misalnya apakah dia pernah bermasalah misalnya di wilayah hukum, terutama korupsi untuk KPK ya. Kemudian misalnya apakah ada aliran mencurigakan, itu tentu ke PPATK. Ini sebetulnya konteksnya adalah dalam rangka goodwill ya, niat baik dan political will, niat politik Pak Jokowi untuk membangun satu pemerintahan yang menurut saya tidak membebani birokrasi besok. Maksudnya kabinet ya. Karena kalau kemudian kabinet sedari awal sudah diisi oleh orang-orang bermasalah, misalnya dia terindikasi melakukan tindakan korupsi atau berpotensi besok terseret dalam arus tindakan korupsi, itu tentu akan menjadi beban tersendiri bagi Jokowi. Terlepas dari tafsir orang macam-macam, misalnya ada yang menafsiri ini bagian dari panggung gitu ya, untuk publisitas politik Pak Jokowi. Kemudian ada juga yang menafsiri, oh ini mungkin saja ada seseorang atau beberapa orang yang kemudian karena di-endorse oleh partai tidak bisa serta-merta ditolak, kemudian ada data dari KPK dijadikan alat untuk pressure gitu. Saya tidak dalam konteks spekulasi itu, tapi saya memaknai dalam kerangka positif ya, positive thinking, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dalam satu koridor untuk pembentukan pemerintahan yang nanti tentu diharapkan bisa mewujudkan yang diharapkan orang yang disebut dan clean government dan good governance gitu. Kalau good governance dan clean government itu nggak mungkin bisa direalisasikan kalau orang-orang yang berada di lingkaran istana, maksud saya pembantu presiden, 34 pos kementerian itu diisi oleh orang bermasalah. Baik, gitu. Pak Gun-Gun, tapi bukankah kalau misalnya mau menggunakan KPK, apapun tafsir dari masyarakat, tidakkah ini akan membuat menjadi lebih lama lagi pembentukan kabinetnya lagi? Ini efek-efek yang muncul dari menggunakan KPK dan juga PPATK kan seperti apa nanti ke depannya? Saya setuju bahwa memang Pak Jokowi itu berkejaran dengan waktu. Karena ada statement Pak Jokowi sendiri yang pernah menyatakan bahwa akan mengumumkan kabinet 1 hari setelah dilantik. Ini sebetulnya harapan yang tinggi bahwa Pak Jokowi karena pernah mengeluarkan statement itu dan beliau bilang bahwa kerja, maka kemudian ekspektasi orang kabinet ini lebih cepat terbentuk sehingga lebih cepat bekerja. Tetapi sebetulnya Pak Jokowi punya waktu 14 hari loh untuk membentuk kabinet, dan kita pengalaman sebelum-sebelumnya juga pernah. Contoh misalnya Pak Habibie itu memang cepat ya, tanggal 21 Mei, 23 Mei membentuk kabinet. Kemudian Pak Abdurrahman Wahid waktu itu 20 Oktober 1999 jadi presiden, kemudian 6 hari berikutnya baru kemudian membentuk kabinet.
Nah, kita komparasi lagi misalnya Pak Bu Megawati ya, itu kan waktu itu Juli tanggal 23, kemudian baru tanggal 9 Agustus loh membentuk kabinet, cukup lama. Kemudian yang cepat memang Pak SBY, 20 Oktober 2004 dilantik, 21 Oktober dia bentuk kabinet, pun demikian pada 2009, 20 Oktober dilantik, 21 Oktober kemudian membentuk kabinet. Pak Jokowi, saya pikir ya masih punya waktu ya, tetapi memang ini pertaruhannya begini, Mas Egan. Ini ekspektasi orang sangat tinggi. Kemudian tentu berharap salah satu indikator apakah Pak Jokowi on the right track menuju ke perubahan dan wajah berbeda kekuasaan itu kan dilihat dari seberapa cepat misalnya Pak Jokowi membentuk kabinet dan seberapa kuat juga orang yang kemudian mengisi kabinet itu. Karena ini pertaruhan awal kan. Kalau kemudian kita bicara impresi, ke konteksnya impresi, maka impresi itu salah satu hal yang bisa diraba adalah ketika melihat postur kabinet dan orang yang mengisinya. Kemudian yang kedua adalah program jangka pendek menengah. Karena kadangkala masyarakat, terutama masyarakat kritis, masyarakat berperhatian pun masyarakat bawah, tidak cukup sabar menunggu perubahan jangka panjang. Yang dia butuhkan apakah dalam jangka pendek dan menengah ada prioritas program yang meyakinkan. Itu yang disebut dengan performa komunikatif ya, untuk meyakinkan bahwa oke, sebetulnya public trust bisa dikelola dengan impresi awal pada program jangka pendek dan menengah yang meyakinkan gitu. Baik. Saya kembali kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau tadi disampaikan dari Pak Gun-Gun bagaimana untuk membuat good governance ini. Pak Yusuf, apakah kemudian nanti hasil dari PPATK, katakan beberapa orang yang disebutkan ataupun disampaikan dari Jokowi ini memiliki transaksi yang mencurigakan. Apakah kemudian kita bisa langsung menilai bahwa integritas dan juga kemungkinan ini bisa diragukan dari para calon menteri ini, Pak Yusuf? Ya, kalau kita bicara governance kan ada 3 hal situ, ada governance structure, proses, dan output. Nah, sekarang pada tataran proses mengisi orangnya ini ceritanya kan. Kalau kita lihat dari apa yang Pak Presiden lakukan, saya melihat ini nuansa sangat positif, dan nanti kalau kami temukan, seperti saya katakan, tidak etis saya mengatakan bahwa ini orang harus tidak perlu dikomunikasikan, tidak. Tapi kita banyak informasi, jadi kami itu punya teknologi visual link namanya. Pada saat saya mengklik nama Mas Gun-Gun, tempat tanggal itu muncul semua di mana dia punya rekening. Di bank mana saja, bank X, nanti kita masuk ke bank X, dia punya apa? Rekening giro, deposito, rekening koran, SCBB, deposit box, atau apapun juga. Sehingga nanti kelihatan bahwa yang kita nanti kategorikan yang tanda petik mohon untuk beliau pertimbangkan lagi, itu memang sangat-sangat didukung oleh data dan fakta yang akurat. Kemudian juga saya akan melakukan komunikasi dengan KPK. Biasanya kalau sudah begitu sudah kita kirim pada KPK atau pada penegak hukum lainnya. Saya akan tanya sama-sama gimana progresnya. Kalau mereka mengatakan PSOP ini sebentar lagi naik penyidikan atau sementara delete, ini saya sampaikan, saya tidak ingin nanti niat baik Bapak Presiden itu terganggu dengan orang-orang yang salah dipilih karena informasi tidak sempurna. Ini yang saya katakan, sehingga saya yakin betul bahwa kalau ini sudah kita lakukan, nanti harapannya akan baik. Kalaupun ternyata masih katakanlah apes, ya berarti yang bawaan lahir orang itu pembohong. Baik. Pak Yusuf, apakah kemudian dari penyelidikan yang dilakukan oleh PPATK, apakah juga menyelidiki mengenai transaksi di kalangan keluarga dari calon? Iya, jadi kami dalam melakukan penelitian, saya lapor pada beliau juga bahwa saya katakan mohon izin Bapak Presiden bahwa kami bukan hanya menelusuri rekening bersangkutan, tapi juga istri dan anak-anaknya. Jadi kalau yang pertama kata ada 43, itu kali 3 yang kita telusuri. Karena istri atau suami plus 2 anak, rata-rata begitu. Tapi ada juga yang dia kebetulan cuma rekening dia dan istri anak tidak terdeteksi ada yang begitu. Tapi kita sudah berusaha maksimal dan lebih hati-hati, lebih teliti, bahkan saya akan konfirmasi kepada pihak bank yang lagi. Betul kan seperti ini, jangan sampai nanti ternyata kita kirim itu masih mengundang polemik seperti itu. Jadi saya berharap banyak bahwa ini langkah yang strategis dan saya mengapresiasi harapan saya pola ini nanti bisa diikuti oleh para kepala pemerintah daerah supaya pikir begitu itu orang-orang yang betul punya integritas dan memang akhirnya mendukung kebijakan negara ini. Baik, Pak Yusuf dan juga Pak Gun-Gun, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.